Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Filsafat Hukum dan Etika Profesi topik 01 dari 50 topik. Pengertian filsafat, bagian pertama. Untuk mempelajari suatu disiplin ilmu, tidak lengkap jika kita tidak mengetahui terlebih dahulu pengertian atau definisi dari disiplin tersebut. Karena itu, terlebih dahulu harus diketahui apa itu filsafat, karakteristik filsafat, dan hal-hal yang dibicarakan dalam filsafat. Untuk mendefinisikan sesuatu kadang tidak mudah karena sangat tergantung dari sisi mana melihatnya. Ibarat orang buta yang diminta mengenali gajah, beragam definisi akan muncul, seperti gajah adalah suatu makhluk hidup yang panjang karena memegang belalainya, gajah adalah sebuah benda yang runcing dan tajam karena yang bersangkutan memegang gadingnya, dan seterusnya. Pengertian filsafat secara etimologi, atau akar kata, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philos artinya pecinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan kata lain, filsafat merujuk pada makna, cinta kebijaksanaan, cinta ilmu, atau cinta akan hikmah. Secara terminologi, ada yang memberikan makna bahwa filsafat bermakna kegiatan berpikir secara radikal. Radikal berasal dari kata radix yang artinya akar. Berpikir radikal artinya berpikir sampai akar suatu masalah, melewati batas-batas fisik yang ada, dan memasuki medan pengembaraan di luar sesuatu yang fisik. Terkait filsafat, kita tidak akan memahami secara utuh sebelum kita mengetahui ruang lingkup kajian dan persoalan-persoalan yang ditanganinya. Di sisi lain, para filsuf mempunyai pandangan yang berbeda mengenai arti, objek, metode, tujuan, dan nilai filsafat. Pendefinisian filsafat tidak akan mudah dilakukan, akan tetapi, dapat disebutkan beberapa arti terpenting dari kata filsafat. Berikut ini, filsafat dalam arti cinta kebijaksanaan, hikmah. Cinta kebijaksanaan adalah arti dari kata filsafat itu sendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Pythagoras, seorang filsuf Yunani klasik, mengambil kata filsafat dari dua kata berbahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti bijaksana. Dengan demikian, secara etimologi, kata philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Orang-orang Yunani sebelum Pythagoras mengartikan kata sophia sebagai kemahiran dan kecakapan dalam suatu pekerjaan, seperti perdagangan dan pelayaran. Kemudian, makna kata sophia berkembang dan digunakan sebagai istilah untuk kecakapan di bidang syair dan musik. Selain itu, kata sophia juga bermakna memiliki ketajaman pikiran dan perilaku yang baik. Pada akhirnya, makna kata sophia berkembang lagi dan digunakan untuk menyebut jenis pengetahuan tertinggi, yakni pengetahuan yang bisa mengantarkan kita untuk mengetahui kebenaran murni. Karena kebijaksanaan, sophia, atau pengetahuan terhadap kebenaran murni itu merupakan suatu pencapaian yang sulit dilakukan, atau hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Menurut Pythagoras yang pantas bagi manusia adalah sekadar pecinta kebijaksanaan. Pythagoras menegaskan, cukuplah seorang menjadi mulia ketika ia menginginkan hikmah dan berusaha untuk mencapainya. Kata filsafat kemudian masuk dalam bahasa Arab menjadi falsafah, lalu masuk dalam bahasa Inggris menjadi filosofi. Sepanjang sejarahnya, filsafat menjadi saksi dari kerendahan hati para filsuf yang tidak mengklaim diri mereka sebagai orang yang mampu mengetahui segala-galanya, melainkan sekadar sebagai para pencari dan pecinta kebijaksanaan, atau hikmah. Pencarian pengetahuan tentang kebenaran murni menuntut usaha yang serius dan kerja yang terus-menerus. Oleh karena itu, filsafat terkait erat dengan pengamatan dan pemikiran rasional. Seorang filsuf dalam istilah Plato adalah orang yang sadar, terjaga, dan membuka pandangannya terhadap segala hal yang ada di alam eksistensi sambil berusaha untuk memahaminya, sedangkan orang lain menghabiskan hidupnya dalam keadaan tertidur. Selanjutnya akan dijelaskan filsafat dalam arti umum. Dalam arti umum, filsafat digunakan untuk menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Misalnya, ketika kita menanyakan, siapakah saya? Dari mana saya berasal? Mengapa saya ada di sini? Bagaimana kedudukan manusia dalam semesta alam ini? Dan seterusnya. Begitulah Aristoteles memahami filsafat ketika ia menyebutnya sebagai sebuah nama dari ilmu dalam arti yang paling umum. Pemahaman filsafat seperti ini selanjutnya berkembang dalam pemikiran Islam. Abu Nasr al-Farabi mengatakan, tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tidak bisa dimasuki oleh filsafat. Bagaimana penjelasan filsafat dalam arti khusus? Filsafat dalam arti khusus memiliki persamaan dengan sebuah mazhab atau aliran pemikiran tertentu.
Arti seperti ini akan langsung terbersit dalam pikiran kita ketika kata filsafat dirangkaikan dengan nama salah seorang filsuf, misalnya filsafat Aristoteles atau Plato. Perangkaian kata filsafat dengan nama seorang filsuf tertentu mengindikasikan bahwa setiap filsuf dengan aktivitas filsafat yang dilakukannya bermaksud membangun suatu bentuk penafsiran yang lengkap dan menyeluruh terhadap segala sesuatu. Dalam Islam, dikenal dengan mazhab yang di kalangan Sunni saja, terdapat 4 mazhab besar, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Di kalangan Syiah, juga terdapat berbagai mazhab besar, yang juga terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka mengenai permasalahan yang secara syariah adalah sama. Seorang filsuf, dalam membangun filsafatnya, memulai dengan satu prinsip yang diyakini kebenarannya. Misalnya, keyakinan terhadap prinsip yang mengatakan bahwa asal-usul wujud, being, adalah materi, akal, atau kehidupan. Seorang filsuf, dalam membangun filsafatnya dengan keyakinan bahwa semua jenis pengetahuan merujuk pada indera, akal, atau pada indera dan akal secara bersamaan. Dari prinsip yang diyakininya itu, seorang filsuf kemudian menyusun kesimpulan-kesimpulan yang selanjutnya dijadikan sebagai preposisi bagi sebuah kesimpulan akhir. Demikianlah sampai kemudian sempurna menjadi bangunan sistem filsafat tersendiri. Melalui konstruksi filsafatnya itu, ia akan menafsirkan segala segi alam wujud, atau being, berdasarkan prinsip yang diyakini dan dipercayainya. Seorang filsuf lain yang muncul dan tidak tertarik dengan konstruksi filsafat tersebut, kemudian membangun model filsafat sendiri berdasarkan prinsip baru yang diyakininya. Begitulah para filsuf membangun berbagai mazhab dan aliran filsafatnya masing-masing. Maka itu, sejarah filsafat pada dasarnya hanyalah sejarah membangun berbagai mazhab, menolaknya, dan kemudian membangun mazhab-mazhab baru. Lalu, bagaimanakah pengertian filsafat dalam arti universal? Dalam arti universal, filsafat berarti pengetahuan terhadap wujud dalam universalitasnya dan bukan partikularitasnya. Dalam mengkaji alam semesta, ilmu-ilmu khusus tidak hanya berhenti pada fenomena-fenomena yang tampak, tetapi juga memiliki perhatian dan berusaha untuk sampai pada hukum-hukum universal umum yang bisa diterapkan pada objek kajian tadi. Akan tetapi, filsafat melakukan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Filsafat berusaha untuk menyatukan hal-hal yang ada secara keseluruhan dalam sebuah bingkai rasional yang dapat menafsirkan berbagai fenomena real. Itu sebabnya, filsuf senantiasa mempertanyakan hal berikut. Apakah alam ini materi atau jiwa atau percampuran antara keduanya? Apakah di balik fenomena-fenomena alam yang berubah ini ada sesuatu yang tetap dan tidak berubah? Apakah semua peristiwa yang terjadi di alam ini bersifat kebetulan atau ia berjalan menurut sebuah sistem yang ajek? Berkaitan dengan arti filsafat sebagai ilmu yang bersifat universal, Herbert Spencer, filsuf Inggris, tahun 1820 sampai tahun 1903 Masehi, pernah mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang menyatukan hal-hal yang ada, atau being, secara parsial, atau partikular, sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang menyatukannya secara sempurna, atau universal. Terkait dengan arti universal filsafat tersebut, Plato juga pernah mendeskripsikan filsuf sebagai orang yang mampu melihat alam kosmik secara menyeluruh sekaligus menguasai zaman secara menyeluruh pula. Hal senada juga diungkapkan oleh Zakaria Ibrahim bahwa tugas seorang filsuf adalah mempercayai apa yang diucapkan oleh zaman dan waktu, bukan yang diucapkan oleh detik dan jam serta cenderung pada dimensi ada, being, dan bukan pada berbagai objeknya. Berikut ini pengertian filsafat dalam arti hikmah kehidupan. Filsafat dipahami sebagai orientasi yang mencerahkan kehidupan sesuai dengan tuntutan akal. Filsuf bukanlah seseorang yang hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, seperti yang selama ini digambarkan oleh banyak orang. Filsuf adalah pribadi yang hidup menyatu dengan masyarakat dan berbagai persoalannya. Dialog pemikiran dan diskusi filosofis filsuf merupakan sebuah proses berhadapan dengan realitas yang memiliki ciri positivistis. Seorang filsuf dalam menghadapi berbagai persoalan hidup tidak sekadar mengamati dan memikirkannya untuk memahami dan menafsirkannya. Seorang filsuf juga memanfaatkan pemahaman ini untuk sampai pada berbagai solusi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut serta mengarahkan manusia menuju suatu bentuk kehidupan yang lebih utama, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Orientasi untuk mengarahkan kehidupan ini bukan sesuatu yang baru dalam filsafat. Plato sejak masa Yunani telah menggambarkan sebuah model masyarakat manusia, seperti yang dicita-citakannya. Dalam deskripsinya, Plato berusaha untuk menghilangkan berbagai aib, atau celah, yang ada dalam masyarakat, yaitu membuat suatu pola reformasi umum. Filsafat juga terdapat dalam berbagai gerakan kebangkitan sosial dan ilmiah serta memikul beban untuk mengarahkan kehidupan menjadi lebih baik dan mulia.
Di antara tokoh-tokoh filsafat kontemporer, ada yang berusaha untuk menjadikan orientasi ini sebagai satu-satunya orientasi dalam filsafat, misalnya Karl Marx yang mengusung filsafat materialisme. Karl Marx mengkritik abis filsafat klasik yang hanya menafsirkan alam dan memandang bahwa hal tersebut tidak benar. Tugas filsafat adalah bekerja untuk mengubah alam. Menurut Marx, dengan mengubah alam, manusia akan mengubah dirinya dan akan membentuk suatu hukum baru yang memudahkan jalannya sejarah. Filsafat pragmatisme juga memiliki orientasi ini. William James, tokoh filsafat pragmatisme yang paling terkenal, menyatakan, filsuf dalam arti yang sesungguhnya adalah seseorang yang berpikir untuk merealisasikan suatu manfaat yang dicarinya. Orientasi ini memberikan kesempatan kepada sebagian pemikir untuk membicarakan filsafat politik berbagai negara dalam hasil karya mereka. Secara saksama, perbuatan keseharian kita mencerminkan bahwa pada dasarnya kita selalu berfilsafat. Sebagai individu, seringkali kita terpaksa menganalisis perbuatan-perbuatan kita, mengoreksi penilaian, dan mempertimbangkan ukuran-ukuran atau standar yang kita buat sendiri serta membatasi hubungan kita, baik dengan alam maupun orang lain. Sepanjang kita memahami filsafat sebagai sebuah proses kritik, analisis, dan evaluasi terhadap kehidupan, kita sesungguhnya nyaris tidak pernah terpisah dari filsafat. Lalu apa hubungan filsafat dan agama? Sejatinya, tidak pernah ada pertentangan antara filsafat dan agama. Bahkan, pandangan sebagian filsuf, khususnya filsuf Muslim, bahwa berfilsafat dapat menopang dan meningkatkan keimanan. Di sisi lain, keimanan atau ajaran agama apapun tidak melarang seseorang untuk berpikir produktif, kreatif, dan inovatif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menantang manusia untuk selalu berpikir produktif, kreatif, dan inovatif. Dapat dicontohkan, ada ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rahman yang menjelaskan bahwa kamu sekalian tidak akan dapat melintasi langit dan bumi, kecuali dengan kekuatan, atau ilmu. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah yang menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Contoh dari kalangan filsuf barat adalah Thomas Aquinas, seorang filsuf yang inovatif sekaligus sebagai orang yang taat beragama. Begitu pula para ulama, mereka adalah pemikir muslim yang merepresentasikan integrasi antara berfilsafat yang benar dan pemahaman keagamaan yang mantap, misalnya Imam Ghazali. Apa itu agama? Agama intinya adalah satu bentuk ketetapan ilahi yang mengarahkan mereka yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan ilahi tersebut serta kepada kebaikan hidup dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Lebih jelasnya, agama memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Agama adalah sebuah sistem yang datang dari langit, dari Tuhan. 2. Tujuan agama adalah mengarahkan dan membimbing akal manusia. 3. Dasar beragama adalah kebebasan pilihan. 4. Agama wahyu membaca kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Lebih lanjut, pokok-pokok keagamaan yang benar dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Kepercayaan terhadap satu Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, terbebas dari kemiripan dengan makhluk, serta tidak berawal ataupun berakhir dalam wujudnya. 2. Kepercayaan terhadap alam lain, yaitu di dalamnya terdapat makhluk-makhluk jenis lain, seperti malaikat dan jin. 3. Kepercayaan terhadap pengutusan para rasul Tuhan untuk mengajarkan manusia bagaimana cara menjalani hidup. 4. Kepercayaan terhadap adanya kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini, yaitu kita akan dimintai perhitungan dan diberi balasan sesuai dengan anal perbuatan kita. Jika baik dibalas baik dan jika buruk dibalas buruk. Demikianlah materi topik pertama filsafat hukum dan etika profesi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.